Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Berlian Kusuma Yuda dengan NIM A112023152447. Di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk final project saya pemrograman CC server, yaitu Simple LMS Extend Backend dengan fitur tambahan paket 3 assessment dan sertifikat mencakup kuis, scoring otomatis, time limit, dan sertifikat digital. Project ini dibangun dengan Django Ninja, dan PostgreSQL dijalankan penuh via Docker Compose. Saya sudah meng-up Docker Compose-nya berjalan, dan untuk statusnya Docker Compose PS berstatus up dua-duanya untuk web dan database-nya. Selanjutnya kita masuk ke Simple LMS API. Di sini saya login sebagai instruktur, execute, lalu kita ambil akses tokennya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke list course ya. Untuk itunya di get API v1 course. Nah, ini. Endpoint list course ini public tanpa login. Ada dua search terseed. Endpoint ini juga mendukung filter search, kategori, dan level. Di sini saya buat course baru, otomatis berstatus draft, belum tampil di public, dan saya ini akan public ya, ini statusnya draft. Selanjutnya akan saya public di sini ya. Ini execute. Nah, course publish. Selanjutnya untuk section dan lessonnya, ini course ID-nya 1, execute. Nah, ini ya untuk pengenalan tesnya. Course ini juga punya struktur bertingkat, section lalu lesson di dalamnya. Ini untuk sectionnya sudah terexecute, pengenalan Django ya. Untuk selanjutnya yaitu bagian student. Kita login dulu sebagai student paling atas. Nah, ini student, bawahnya passwordnya student. Nah, ini ya. Lalu execute, lalu akan muncul akses tokennya. Di sini kita copy saja, authorize, logout dulu, terauthorize. Oke, saya pindah peran, login sebagai student. Endpoint yang bisa diakses jadi berbeda sesuai role. Yang pertama kita akan enroll. Nah, ini untuk enroll ya. Kita enroll dulu untuk course ID 1. Nah, ini untuk course titelnya Python Basic. Student 1 ini sudah terenroll lewat datasheet, tapi saya panggil lagi untuk menunjukkan alurnya. Endpoint ini independent, kalau sudah enroll tidak error. Sesuai constraint unique together antara student dan course di database. Selanjutnya untuk update progress. Ini ya. Kita ke get section dulu. Nah, ini ya. Nah, ini saya tandai satu lesson selesai. Kalau semua lesson di course sudah selesai, enrollment otomatis berubah status menjadi complete. Nah, ini ya. Statusnya ya complete. Selanjutnya untuk quiz. Kita ke get quiz dulu di atas. Nah, ini quiz. Kita get quiz dulu. Ini untuk melihat quiznya. Kita coba 1.
execute. Nah, di sini muncul Python basic final quiz. Quiz Python basic ini punya 5 soal pilihan ganda. Jawaban benar tidak ditampilkan ke student. Saya cek status attempt dulu sebelum submit ya. Mana attempt? Nah, ini attemptnya. Karena tadi selanjutnya akan saya jawab di submitnya ini untuk submitnya. Saya submit jawaban, sistem langsung menghitung skor otomatis. Ini. Oke. Selanjutnya untuk bagian sertifikat. Nah, ini sertifikat. Kita ke sertifikat. Nah, ini ya. Tadi untuk course-nya ini satu, course ID. Jadi execute, maka ini ya Python basic, namanya Sari Dewi. Nah, ini untuk sertifikatnya, kode uniknya. Untuk mengecek ini kode uniknya tuh di sini untuk mengecek sertifikatnya. Nah, ini. Setelah execute, maka di sini muncul ya true ya untuk sertifikatnya. Oke, setelah semuanya selesai, ini selanjutnya adalah untuk menunjukkan bagian error handling ya. Misalkan loginnya passwordnya salah, misalkan salah, execute, maka di sini invalid credential ya, error. Itu yang pertama. Untuk yang kedua kita coba lagi login, karena tokennya selalu berbeda, jadi untuk kalau login lagi kita harus mengcopy lagi dan authorize lagi. Oke. Untuk coba untuk bagian student ini untuk post course-nya ya. Ini post course, execute, maka di sini nah ini instruktur atau admin only, jadi student tidak bisa mengakses. Untuk error selanjutnya yaitu submit quiz yang sudah. Nah, ini untuk segmen quiz, jika di execute lagi maka ini ya ada keterangan you have already passed this quiz, artinya sudah terjawab. Oke, lalu untuk mengecek error selanjutnya yaitu ada bagian sertifikat. Misal ini kode uniknya salah atau error, maka setelah di execute dia akan false ya, salah ini. Oke, project ini terbagi 4 apps: user untuk out, course untuk domain utama, assessment untuk quiz, dan sertifikat untuk sertifikat. Saya pisahkan assessment dari course supaya tiap app punya satu tanggung jawab jelas. Course fokus struktur kurikulum, assessment fokus evaluasi. Untuk function dengan logic kompleks, ini adalah logic dengan paling kompleks. Ada banyak. Nah, ini untuk submit quiznya ini ya paling susah. Pada ini header function submit quiz ini untuk menerima course ID, quiz ID, dan body jawaban dari student. Selanjutnya ini pada baris 284 ini untuk pengecekan attempt limit, saya hitung attempt yang statusnya grade atau submitted, bukan semua attempt, supaya attempt
statement yang masih in progress tidak ikut terhitung. Selanjutnya yang ini itu kalau student sudah pernah lulus quiz, saya tolak submit baru. Ini mencegah manipulasi skor dengan coba berkali-kali setelah lulus. Untuk selanjutnya yang build choice lookup ini bagian optimasi, saya bangun dictionary choice map dan question map. Sesekali di awal dari data yang sudah di prefetch di baris sebelumnya ini, alasannya menghindari n+1 query. Kalau saya query database di dalam loop untuk tiap jawaban itu akan sangat lambat kalau soalnya banyak. Untuk selanjutnya ini inti scoring pada ini. Yang paling penting ini saya sengaja tambahkan pengecekan supaya tidak bisa mengirim choice ID dari soal lain yang kebetulan is correct sama dengan true untuk mengakali sistem. Selanjutnya ini nah ini itu skor dihitung presentasi dibandingkan dengan passing grade quiz untuk menentukan lulus. Selanjutnya kalau lulus saya akan panggil maybe generate certificate di ini. Nah, function ini mengecek dua syarat sudah lulus dan course-nya complete, baru sertifikat benar-benar dibuat otomatis. Selanjutnya state management ada di file course API. Nah ini, karena ini back end bukan front end, state management di sini saya akan artikan sebagai state tadi transition pada model, contohnya di function mark progress. Ini mark progress. Nah ini. Ini saya simpan progress lesson, lalu selanjutnya saya hitung ulang total lesson versus yang sudah komplit, dan kalau semuanya sudah selesai statusnya normal, otomatis berubah dari aktif ke komplit di ini. Nah ini tanpa perlu request terpisah dari student. Selanjutnya API integration custom JWT filenya ada di config url spi. Nah ini Django Ninja ini tidak punya JWT bawaan, jadi saya buat kelas JWT out sendiri, extend dari HTTP barrier method authenticate di baris 14 dipanggil tiap ada request dengan header authorization barrier token. Baris 16 saya dikode token pakai access token dari library Django Fresh Framework Simple JWT. Kemudian saya ambil user dari token, cari usernya di database, lalu attack ke request. Kalau token invalid maka akan menangkap expansion dan return none, sehingga Django Ninja otomatis mengembalikan 401. Selanjutnya ada database operation, query optimization, dan constraint. Filenya ada di app course API ya, ini di 45. Nah ini untuk performa query ini saya pakai select relate instructor kategori di endpoint list course. Tanpa ini tiap course yang di loop untuk ambil nama instruktur akan memicu query terpisah. Kalau ada 50
course jadi 100 query tambahan dengan select relate. Semuanya di join jadi satu query. Lalu selanjutnya pindah ke model. Ini saya juga terapkan constraint di level database, bukan cuma validasi Python. Unique together student course di model enrollment memastikan satu student tidak bisa enroll 2 kali ke course yang sama, bahkan kalau ada reach condition baris selanjutnya. Ini constraint serupa di model progress untuk enrollment dan lesson. Untuk challenge dan solutionnya, yaitu kendala yang saya temukan pertama, WC Print untuk generate PDF sertifikat butuh dependensi sistem seperti Cairo dan Pango, bukan cuma package Python. Solusinya saya install lewat apt-get di Dockerfile plus fallback ke HTML kalau tetap gagal. Kedua, saya sempat menemukan bug sendiri saat testing endpoint tambahan lesson di app course API.py ini ya. Dulunya langsung memanggil section object get tanpa try atau expect. Jadi kalau section ID salah, muncul error 500 dengan traceback lengkap, bukan 404 yang rapi. Saya perbaiki dengan membungkus jadi try expect section does not exist supaya API mengembalikan pesan error yang jelas ke klien. Tapi untuk learning outcomes dari project ini, saya belajar mendesain state transition ya, sederhana di Django, pentingnya select relate dan prefix relate untuk menghindari n+1 query, dan pentingnya membungkus tiap query database dengan try expect supaya tidak error, selalu rapi, bukan bocor ke klien. Di sini selanjutnya adalah untuk Django administration-nya. Ada assessment, ini ada attempt answer-nya ya. Ada choice, lalu question, ini adalah question-questionnya. Lalu quiz attempt, ini tadi yang kita sudah lakukan di student 1 Python basic final quiz. Lalu ini ada authentication dan authorization, belum ada ya. Ini ada sertifikat yang telah dibuat tadi karena student 1 berhasil melakukan pengerjaan ya untuk course Python basic ini dan mendapatkan sertifikat. Ini Unicode-nya. Lalu di sini ada course juga, ada kategori, ada data science, programming, ini ada enrollment yang tadi, ada listen, ada progress, ini yang tadi student 1, dan ada sectionnya, dan ini ada untuk usernya ya. Di project kali ini ada 3 user ya yang saya buat. Ada admin untuk bisa mengubah change semuanya, ada instruktur untuk membuat soal course dan membuat quiz, lalu ada student sebagai pengisi submit course dan untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk final project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.